Muhammad Rizal sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Muzayan sebagai Umar bin Khattab. Munawir sebagai Utsman bin Affan. Muhammad Iqbal sebagai Ali bin Abi Thalib. Dan pengisi suara Malaikat Jibril dan Malaikat Israel, Zulkaini dan Zulfahmi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi, di hari yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar As-Siddiq membalas pandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan hela nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas dengan sepanjang-panjangnya. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya. Isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan itu telah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tetapi pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terbangun dengan keningnya yang berkeringat yang membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Maaf
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Fatimah, seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? lalu Fatimah pun menjawab, tidak tahu wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping pulau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, Ketahuilah, wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dia malakul maut. Dia malakul maut. maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasul. Para malaikat telah menanti kedatanganmu ya Rasul. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu wahai kekasihku. namun kalimat yang tidak membuat Rasulullah tenang. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? kemudian Rasul pun berkata, Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad. Umatmu telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersimpang peluh. Urat-urat lehernya menegang pada saat itu. Manusia termulia itu merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah SAW pun mengaduh merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah berkata, Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lemah. Fatimah pun memejamkan matanya tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun berkata, Ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril. lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya ya Rasulullah? sesaat kemudian terdengar Rasulullah SAW membekik karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul berkata, Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini ya Rabb. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku ya Allah. Jangan pada umatku ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya tidak bergerak lagi pada saat itu, menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu.
Lalu Rasulullah membisikkan, Usikum bisalah, usikum bisalah, usikum bisalah, wa ma malakat aymanukum. peliharalah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian berjaga sholat dan menjaga ahlus sunnah, dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha pun menutup wajahnya dengan tangannya. Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, Ummati, 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 kaifa ummati. umatku, 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 bagaimana keadaan umatku? Dalam lemah Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Rasul masih berkata, ummati, ummati, kaifali ummati. Rasul masih mengingat kita umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu, di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita umatnya. Rasulullah SAW telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah SAW dan mencintainya? Ia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.